Saiki sing mimpin 212 dan 411 siapa? Habib Rizik, padahal dia bukan Habib, dia itu Syarif Rizik. Loh, gue ngerti meneh to kuwi. Kalau tidak ikut Habib Rizik berarti kurang semangat perjuangan. Oh enggak. Hati-hati kalau ngomong begitu. Jangan mengecilkan Islam pada seseorang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa dialah wakil Islam. Dia yang mewakili seluruh ajaran Islam, enggak. Hanya Rasulullah SAW. Jadi kata Habib itu janjane panggilan seorang cucu kepada kakeknya Habib, itu maksudnya Mbah ngono kuwi. Nah, terus Habib kuitang dulu di Jakarta karo putu-putune diculuk Habib, Habib gitu ya. Terus tonggo-tonggone do melu nyeluk Habib. Akhirnya saiki anggere ana wong Arab diceluk Habib. Nah, ngono kuwi Indonesia iki nek Arab salah kaprah ki pinter tenan. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya yang Allah kayak apa, ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah, ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya Dzurriyyah Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya, menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu Dzurriyyah Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga Dzurriyyah Rasul, dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Quraisy sinten Pak Habib Rizik tak badhengno madzhab Ruhin kan ya mungkin. Ana asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama Habib, ya bandingannya Habib. Ada lonte hina Habib. Ampe lonte ikut-ikutan ngomong. Iya. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka lu tangkap. Tangkap enggak, dijagain. Iya. Jangan-jangan minta jatah kali. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ya. Ini gimana kita? Intinya begini. Pertama, kalau saya secara pribadi ya, saya berpandangan ya, kalau saya menghormati beliau. Apa alasannya menghormati? Ya, pertama alasan yang umum. Ya, alasan yang umum nih. Ada namanya al-ukhuwah ats-tsalatsah. 3 macam persaudaraan. Sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, kita wajib hormati. Ini umum ya, artinya berlaku kepada siapapun kita. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yaitu sebagai sesama anak bangsa. Kita ini sama-sama bangsa Indonesia, ya harus hormati. Sesama warga negara ya kita harus hormati. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, sebagai sesama manusia, juga harus saling menghormati. Ini sebab yang umum ya, yaitu persaudaraan ini mewajibkan kita untuk menghormati orang lain, baik karena sesama muslim, kemudian juga sesama warga negara, dan juga sesama manusia. Nah, selain sebab-sebab yang umum ini ada sebab yang khusus. Yang pertama dari sebab yang khusus itu adalah beliau min dzurriyyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah keturunan ya dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diminta oleh Allah untuk menyampaikan dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra, saya enggak minta upah dari apa yang saya sampaikan. Jadi Nabi diminta menyampaikan kepada semua umat. Nabi itu nggak minta upah apapun, uang apa enggak, Nabi nggak perlu dan nggak minta. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian semua mencintai keluargaku. Itu dalam Al-Quran. Jadi ya memang kita wajib menghormati karena beliau adalah keturunan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Itu sebab yang khusus yang pertama. Yang kedua, sebab yang khusus juga karena beliau adalah minal ulama. Beliau adalah salah satu ulama.
orang yang berilmu. Jadi ada sebab umum, ada sebab khusus. Ini sebab yang lebih dari cukup untuk kita menghormati. Untuk sebab yang umum saja ya saya menghormati Anda semua ya. Untuk sebab yang khusus, apalagi ada sebab yang khusus. Kalau kita wajib menghormati, arti wajib menghormati itu tidak boleh dicerca, dihujat ya, diumpat-umpat ya. Kalau saya enggak. Tapi apakah dengan menghormati dan memuliakan itu artinya kita harus mengikuti semua yang disampaikan oleh beliau? Nah ini hal yang beda. Saya menghormati Imam Hanafi, tapi saya nggak ikut mazhabnya, saya ikutnya mazhab Syafi'i. Apakah karena saya mengikuti mazhab Syafi'i berarti saya tidak menghormati mazhab Hanafi atau Imam Hanafi? Enggak, saya muliakan. Tapi saya memilih untuk mengikuti mazhab Syafi'i. Kata Sayyidina Malik bin Anas, salah seorang imam, yaitu pendiri mazhab atau pemimpin dari mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, apa kata beliau? Kullu wahidin yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu illa sahiba hadzal maqam. Semua orang itu boleh diterima dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya makam ini, menunjuk kepada makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghormati dan memuliakan itu satu hal, dan mengikuti semua pandangan-pandangannya itu hal yang lain. Karena itu saya bisa menghormati beliau dengan tanpa harus mengikuti semua pandangan beliau. Bagaimana kalau kita mengikuti? Ya mengikutilah dengan kefahaman. Paham, ngerti. Bukan mengikuti karena hiruk pikuk dan ramai. Kalau tidak mengikuti, ya tidak mengikuti juga dengan kefahaman. Ada beberapa hal yang saya tidak ikuti, misalnya ya, pandangan-pandangan beliau kalau dalam hal akidah dan ibadah dalam arti ritual, saya pikir sama ya. Saya Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari, dan juga mazhab saya Syafi'i, beliau juga sama. Tapi mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalam hal beberapa perincian-perincian terkait dengan fikih siyasah ya, bagaimana memandang politik, atau al-hisbah, yaitu terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu kayak apa. Nah itu saya ada perbedaan pandangan dengan beliau. Tapi itu tidak mengurangi hormat ya, menghormati dan menjaga kemuliaan pribadi beliau. Nah jadi kalau mau mengikuti silahkan, tapi dengan kefahaman. Anda tidak mengikuti pun silahkan, tapi dengan kefahaman. Dan ini masalah yang bukan merupakan pokok agama. Jadi jangan gara-gara pro kontra ini kemudian saling tuduh. Wah ini kalau tidak ikut Habib Rizik berarti kurang semangat perjuangan. Oh enggak. Hati-hati kalau ngomong begitu. Jangan mengecilkan Islam pada seseorang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa dialah wakil Islam. Dia yang mewakili seluruh ajaran Islam, enggak. Hanya Rasulullah SAW. Makanya imam-imam besar dulu itu kan selalu qauli shawabun yahtamilul khata'. Kata Imam Syafi'i, ini pendapat saya yakin ini benar, cuman bisa juga salah gitu. Pendapat yang lain itu qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Sedangkan pendapat yang lain itu salah menurut saya, tapi bisa jadi dia benar. Itu Imam Syafi'i kurang apa? Tapi bukan berarti kalau orang mengikuti mazhab Syafi'i berarti otomatis dia lebih baik dibanding yang tidak mengikuti. Bahkan kita perlu hati-hati. Hati-hati dalam hal apa? Dalam hal cinta dan benci kepada manusia biasa. Kalau Rasulullah SAW udah nggak ada pertanyaan, limpahkanlah cintamu seutuh-utuhnya kepadanya. Itu keselamatan. Tapi kalau manusia yang lain, kita harus hati-hati. Proporsional. Bahkan kepada orang tua yang melahirkan kita pun ya, ketika sampai pada titik mengajak kita kepada maksiat, kata Quran apa? La tuti'huma, jangan ditaati. Dulu Sayyidina Ali pernah menyampaikan, ada dua kelompok yang masuk neraka nanti karena terlalu cinta sama saya dan terlalu benci sama saya. Itu kata Sayyidina Ali. Dan benar, yang terlalu cinta pada Sayyidina Ali itu namanya kelompok Rafidhah, kelompok Syiah yang ekstrim.
Sampai-sampai mereka mengatakan sebenarnya Jibril itu mestinya turunnya kepada Ali bukan kepada Nabi Muhammad. Sampai begitu dia ngomong. Saking sayangnya sama Ali. Jadi saking sayang, fanatik, sampai berlebihan. Kata Sayyidina Ali, itu orang yang sayang saya, karena saking sayangnya sama saya dia masuk neraka. Sebaliknya ada yang benci sama saya, sehingga kebencian itu juga membuatnya masuk neraka. Yaitu kelompok yang suka mengumpat Sayyidina Ali, ya, lawan daripada Syiah itu. Pada masa dulu ya. Satu kelompok tertentu yang mengumpat-ngumpat sampai menghujat-hujat. Artinya apa? Proporsional lah. Jadi kalau saya itu mentradisikan untuk diri saya, ya saya meletakkan semua ucapan-ucapan yang saya dengar, pandangan-pandangan dengan apa yang saya pelajari. Dengan sungguh-sungguh. Tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya saya belajar dari guru-guru saya di Al-Azhar, dari para ulama-ulama. Termasuk juga dari para Habib Umar dan semua saya pelajari, saya simak bagaimana amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau ada perbedaan di situ ya dengan pandangan Habib Rizik misalnya, ya itu biasa ya. Saya tidak wajib mengikuti apa yang saya tidak yakini menurut ilmu saya ya. Saiki sing mimpin 212 dan 411 sapa? Habib Rizik, padahal dia bukan Habib, dia itu Syarif Rizik. Loh, gue ora ngerti meneh to kuwi. Kata Habib itu janjane panggilan seorang cucu kepada kakeknya Habib, itu maksudnya mbah ngono kuwi. Nah, terus Habib Kuitang dulu di Jakarta karo putu-putune diculuk Habib, Habib gitu ya. Terus tangga-tanggane do melu nyeluk Habib. Akhirnya saiki anggere ana wong Arab diceluk Habib. Nah, ngono kuwi Indonesia iki nek arep salah kaprah iki pinter tenan gitu. Syarif itu turunane Sayyidina Husain. Nek turunane Sayyidina Hasan bin Ali itu Sayyid. Jadi dulu kalau di Mojoagung ada Sayyid Sulaiman berarti dari Hasan, tapi kalau Syarif dari Husain. Tidak berarti terus Syiah. Gitu loh, tidak berarti terus Syiah, tapi pokoknya nek iso ngono-ngono ki ya didoleki lah, kaya Gus karo Den karo Kiai barang ya didoleki. Nah, saya kalau manggil Rizik itu Syarif gitu. Syarif memang dia seorang Syarif. Kalau Habib itu tidak ada hubungannya sama Dzurriyyatur Rasul, tidak ada hubungannya sama darah keturunan Nabi Muhammad. Kalau yang Habib dari daerah Jazirah Arab itu adalah orang-orang dari Yaman dan negara-negara pinggiran yang datang ke Mekah atau Madinah untuk mencari Rasulullah karena mereka sangat kagum dan sangat mencintai Rasulullah, maka mereka disebut Habib karena mereka adalah orang yang cinta kepada Rasulullah. Nah, itu Habib yang dari sana. Nek Habib yang di sini ini Kuitang kuwi mau. Nah, saiki ki ana wong dodol handphone nang Geroto Manjung sithik kok karena ini langsung diceluk Habib. Sok-sok iso ndonga, sok-sok ora iso. Nek dipaksakan saya metu mutolaah gitu. Mutolaah itu pelajaran bahasa Arab dasar, kana rajulun yadribu kalban, amin. Padahal maknanya ono bocah gebuk, amin kan gitu. Ya ora apa-apa. Salah itu ndak apa-apa, yang tidak boleh itu dosa. Nek salah ya oke to ning urung karuan dosa. Dan salah kaprah seperti itu mudah-mudahan tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi aku ki yo ora protes-protes ya ora ning apa jenenge cara Jawane iki. Membenahi itu cara Jawane apa ya? Mernahke. Nek kowe gelem dipernahke alhamdulillah, ora gelem aku ya ora apa-apa kok, ora masalah kono. Salah-salah terus ya ora masalah, kuwi mu dhewe leg-leganmu dhewe. Ya pokoknya nek aku ngono kuwi. Ya, maka saya juga manggilnya tidak Habib tapi Syarif gitu. Dan Syarif itu wis hilang, makanya Sunan Gunung Jati itu Syarif Hidayatullah, itu berarti dia turunan Sayyidina Husain. Anak aku sopo rah tak kandani kapan-kapan ya. Bul dudu sopo-sopo ya.